kalian yang lagi cari anime romance yang gemes, masa-masa remaja yang kayak indah banget, yang kayak hampir semua orang pengen merasakan masa seperti itu, ya kalian bisa banget nonton anime ini guys. Hai semuanya, welcome to my kodes. Ogenki desu ka? Anahata? Hai semuanya. Oke, hari ini tanpa berlama-lama ya bun ya, aku akan menceritakan tentang anime Horimiya. Untuk kalian yang belum pernah nonton ini, wajib banget nonton, sumpah demi apapun, ini gemes banget. Oh my god. Ya, jadi aku suka banget sama Horimiya. Miyamura. Ya, ceritanya tuh bener-bener romance yang bisa bikin kamu senyum-senyum sendiri. Jujur kalau kalian nonton ini, aku jamin pasti kalian bakalan senyum-senyum sendiri karena gemes banget, lucu banget ya, walaupun emang ada beberapa hal yang kayak gitu ya. Tapi overall ini bagus banget, gemes banget, lucu banget. Jadi dia tuh perpaduan udah romance, dia ada komedinya juga, dia slice of life juga, dan tentunya aku bisa bilang mungkin masih bisa dianggap agak realistis ya. Jadi kalau misalkan ini ada di kehidupan nyata gitu ya, pendekatannya, mulai dari pendekatannya, proses mereka berteman, proses mereka deket, sampai mereka proses jadian, itu bisa aja terjadi di dunia nyata kayak gitu ya. Jadi kayak banyak kemungkinan, makanya aku bisa bilang ini bikin senyum-senyum sendiri dan bisa bikin kayak baper, karena ya cukup kita tuh bisa lebih membayangkan kalau kita di posisi itu gitu lah. Ini dia Horimiya, let's go. Oke, jadi Horimiya ini menceritakan tentang belum sepasang ya kalau di awal. Ya, pertemanan ya, mereka ini sekelas, di mana Hori ini yang ceweknya ya. Jadi Horimiya ini adalah nama dari Hori dan Miyamura, seperti itu ya. Hori ini dia ini yang ceweknya ya. Untuk Hori ini, dia ini memiliki kepribadian yang memang dia baik banget ya. Dia juga populer di sekolahnya ya, dia juga cantik gitu. Tapi dia ini punya apa ya, kalau udah di rumah dia tuh harus tipe-tipe yang kayak keibuan seperti itu ya, yang beres-beres rumah. Dia nggak bisa banyak hangout sama temen-temennya gitu ya, walaupun dia populer tapi dia nggak bisa tuh yang namanya pulang sekolah main, yang pulang sekolah karaokean, yang pulang sekolah ke kafe dulu sama temen-temennya. Dia harus langsung pulang ke rumah, dia harus beres-beres rumah, dia harus ngurusin adeknya juga, kayak jemput sekolah adeknya gitu ya di TK dan sebagainya kayak gitu, yang belanja, masak segala macam itu dia yang ngurus. Dan itu kayak bisa dibilang teman-temannya pun banyak yang tidak tahu akan kepribadian dia yang di rumah gitu ya. Maksudnya kayak di saat teman-teman ini pada pergi main gitu ya, dia ternyata harus ada kepentingan lain yang dia harus lakukan gitu ya, karena orang tuanya ini yang sibuk seperti itu ya. Nah, sedangkan Miyamura ini dia tuh punya kepribadian yang kayak di sekolah tuh dia nerd banget nih ya. Dia pakai kacamata, rambutnya tuh kayak nutup-nutupin gitu ya, terus selalu pakai yang kayak lengan panjang, pokoknya nggak modis sama sekali kalau di sekolah. Tapi ya di luar sekolah itu tuh dia modis banget ya, dan ternyata dia tuh menutupi banyak tindikan yang ada di mukanya, serta dia juga menutupi tato ya. Jadi dia tuh punya tato guys, dia nindik kayak gitu ya, dan bener-bener stylish banget. Oh my god, gemes banget ya. Nah, permulaan mereka itu saling mengenal ya, ini tuh karena Miyamura ini ketemu sama adiknya Hori. Akhirnya dia tuh kayak dianterin gitu ya, dia nganterin adiknya Hori ini pulang ke rumahnya. Akhirnya Miyamura ini sadar kan, loh ini Hori teman sekelas dia gitu. Tapi Hori nggak sadar guys awalnya gitu ya, kalau itu tuh Miyamura kayak gitu ya. Nah, sampai akhirnya mereka kayak makin lama makin mengenal gitu ya, terus sahabatan ya, terjadi pertemanan, sahabatan, akhirnya sering ketemu bareng. Akhirnya si Miyamura jadi sering main ke rumahnya Hori, bantuin ngurus adenya Hori gitu ya, supaya Hori nggak kelabakan gitu ya, kayak dia harus beres-beres rumah apa segala macem gitu ya, terus jagain adiknya juga. Jadi yang ngajak main adiknya nanti si Miyamura, atau yang jemput adiknya Miyamura kayak gitu. Atau kayak misalnya Hori tuh harus
Hori ini harus ada kegiatan OSIS gitu misalnya, tapi dia ada jadwal apa gitu, misalnya kayak belanja gitu, misalnya ada diskon apa gitu, nanti diminta tolongnya ke Miyamura kayak gitu. Pokoknya gemes banget sampai akhirnya mereka pacaran. Ya akhirnya mereka jadian guys ya. Dan ya itu udah mulai makin gemes-gemes lagi juga, apalagi banyak orang yang kayak terkaget dong ya, tiba-tiba nih ya Hori yang populer ini jadian sama yang nerd kayak gitu kan. Terus abis itu Hori ini tuh punya apa ya, bisa dibilang dia ini sukanya dikasarin gitu guys ya. Jadi dia tuh selalu memiliki permintaan ke si Miyamura untuk kayak kasarin dia dan sebagainya gitu. Dan dilihat sama temen-temennya, ih parah banget loh ke Hori, gila lo parah banget ke Hori gitu kan, lo kasar banget kayak gitu loh rasanya ya, kayak jahat banget ke Hori, bisa-bisanya ya kayak gitu ke Hori si cewek populer di sekolah ini kayak gitu. Padahal Miyamura tuh kayak, Hori aku tidak bisa melakukan ini kayak Miyamura tuh kayak nggak bisa kayak gini, tapi itu permintaannya Hori kayak gitu loh. Pokoknya gemes banget deh guys, kalian wajib banget sih untuk nonton. Aku jamin kalian kayak bakalan senyum-senyum sendiri deh. Apalagi kalau kalian lagi masa-masa kasmaran gitu ya, lagi suka sama orang mungkin ya, itu kayak kalian bakalan senyum-senyum sendiri deh guys. Kalian wajib banget untuk coba nonton. Ini tuh bener-bener slice of life, ringan banget ceritanya, romance juga, komedi juga gitu ya. Dan kalian gak perlu mikir, ini kalian nikmatin aja setiap episodenya, setiap pertemuan mereka, setiap episodenya itu bener-bener bagus banget. Apalagi nanti pas si Miyamura tuh udah ketemu sama bapaknya Hori, ya ampun itu bapaknya tuh kayak suka banget sama Miyamura. Dia kayak akhirnya dia tuh nanyain Miyamura mulu gitu. Akhirnya nanyain Miyamura mulu, Miyamura mulu. Bapaknya juga unik banget gitu, kayak dikit-dikit maunya sama Miyamura kayak gitu loh. Aduh capek banget nih pokoknya, kayak aku happy banget kayak misalnya kayak oh my god, Miyamura walaupun dia mungkin banyak tindikan, punya tato dan sebagainya, tapi dia sangat disayangi oleh keluarga dari si Hori juga gitu. Kayak oh my god, mereka udah pasangan yang kayak perfect, yang kayak sangat diterima oleh keluarga masing-masing juga gitu kan. Pokoknya gemes banget deh guys, kalian wajib banget sih untuk coba tonton ini, wajib banget nonton ini. Kalian pasti bakal senyum-senyum, apalagi yang lagi kasmaran. Bahkan mungkin kalau kalian lagi flat-flat aja gitu ya, kalian juga bisa senyum-senyum. Tapi kalau misalnya habis putus, aku nggak tahu ya. Ya gitu deh guys ya. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah nonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa tulis di kolom komentar mau aku bahas anime apa lagi, atau mau aku rekomendasiin anime apa ya. Tulis di kolom komentar. Aku Meika Momoro, see you in the next video. Bye.